Selamat datang kembali di channel gua. Udah lama juga nggak bikin video ya, setelah sekian lama. Dan sekarang ini gua mau ngebahas seputar ini preview kecil-kecilan aja ya. Yang pertama gua bakal bahas semifinal Olimpiade cabang sepak bola, terus nanti gua sambung dengan Kakap World Cup Final yang akan dilangsungkan besok ya. Yang pertama di Olimpiade dulu. Di Olimpiade sendiri ada dua, di football ada dua, ada women's dan men's. Di women's sendiri nanti akan mempertandingkan. Yang pertama ada Swedia melawan Australia, yang kedua adalah Amerika Serikat melawan Kanada. Nah, kita bahas dulu seputar Swedia melawan Australia ya. Jadi Swedia sendiri di Olimpiade kali ini benar-benar unstoppable ya. Mereka di fase grup itu berhasil menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan. Yang pertama melawan tim yang paling difavoritkan untuk meraih medali emas, Amerika Serikat, mereka kalahkan dengan skor cukup telak 3-0. Kemudian lawan yang akan mereka hadapi besok Australia, tempat mereka kalahkan juga di fase grup dengan skor 4-2, dan terakhir mengalahkan Selandia Baru dengan skor 3-0. Di perempat final sendiri Swedia berhasil mengalahkan tuan rumah Jepang dengan skor 3-1 ya. Ini kalau dilihat materi pemain dari Swedia sendiri, memang materinya ini lengkap ya, benar-benar perpaduan antara pemain senior dengan junior yang langsung padu, terutama diracik oleh sang pelatih Peter Gerhardsen yang merupakan mantan pelatih dari tim pria BK Haken ya. Jadi di kiper sendiri seperti biasa masih mengandalkan sang legend Hedvig Lindahl yang sekarang main di Atletico Madrid. Kemudian di back nanti seperti biasa ada nama-nama seperti Magdalena Eriksson yang merupakan kapten tim Chelsea, Amanda Ilsted yang baru saja pindah dari Bayern Munchen ke posisi Saint-Germain. Kemudian juga ada ini, tapi di pembeka ini mereka tidak memanggil Mila Fischer ya, yang menjadi kapten di Piala Dunia Wanita 2019, tapi tanpa kehadiran dia pun di belakang mereka cukup solid ya. Terbukti mereka sejauh ini hanya kebobolan 3 gol, dan di tengah sendiri mereka masih mengandalkan sang kapten yang merupakan pemain Eropa dengan caps terbanyak di pria maupun wanita, yaitu Caroline Seger. Nanti ditopang juga dengan hadirnya Olivia Schuck, dan di depan sendiri itu kaya melimpah ya. Itu ada Sofia Jakobsen yang masih main untuk, yang sekarang main untuk Bayern Munchen, Kosovare Aslani yang bermain untuk Real Madrid, dan juga top skor sementara untuk Swedia di Olimpiade kali ini yaitu Stina Blackstenius ya, yang sudah mencetak kalau nggak salah sekitar 4 gol ya, kalau saya 4 gol, 4 ya 4 atau 5 gol. Dia ada top skor Swedia saat ini ya di Olimpiade. Topan juga dengan banyak pemain muda seperti Anna Anfugard dan Natalie Bjorn yang baru saja pindah ke Everton. Habis ini mereka bakal main di Liga Inggris. Dan juga ada Philippa Angeldal ya, yang juga pemain muda yang sekarang main di BK Haken kalau saya. Kemudian di Australia sendiri, Australia juga di fase grup mereka menang 2-1 lawan New Zealand. Kemudian di pertandingan kedua mereka kalah ya, tadi yang gue bilang Swedia 4-2. Dan pertandingan terakhir mereka ditahan imbang oleh Amerika Serikat dengan skor 0-0. Awalnya memang di fase grup ini kurang begitu meyakinkan ya, performanya naik turun, tapi di final mereka berhasil mengalahkan Britania Raya dengan skor 4-3 setelah melalui extra time. Mereka langsung bangkit ya, langsung setelah lama naik performanya, apalagi sekarang didukung, ini mungkin kalau bisa dibilang generasi emas sepak bola wanita Australia ya saat ini ya, dimana di posisi kiper ada Lydia Williams yang main untuk Arsenal, tapi sekarang pelatih Tony Gustafsson lebih senang mengandalkan seorang Tiagen Micah. Ini kiper muda yang Tiagen Micah itu pronunciation-nya Tiagen Micah. Itu adalah pemain yang baru direkrut FC Rosengard, sebuah klub besar asal Swedia, yang kemarin main di Liga Norwegia juga bersama, kalau nggak salah bersama Arna Bjornar klubnya ya. Kemudian di back seperti biasa mereka mengandalkan pemain seperti Claire Polkinghorn,
Kemudian juga ada, ini juga menarik karena selain ada pemain muda yang udah punya jam terbang juga seperti Ellie Carpenter, mereka juga mengadakan pemain senior yang udah lama nggak main timnas tapi sekarang hadir lagi di line up, contohnya kayak Alfie Louis di lini belakang. Ellie Carpenter kan bermain di Olympique Lyon, Alfie Louis itu bermain di Sevilla ya kalau nggak salah ya, Sevilla. Kemudian di tengah seperti biasa mereka melimpah dengan adanya Emily Van Ekman, Steph Catley, kemudian juga ada seorang ini mungkin bisa dibilang kehadirannya juga cukup krusial ya untuk timnas Australia, yaitu adalah seorang oh ya, by the way di sini Australia juga tidak memanggil satu pemain utamanya Caitlin Foord karena dia lagi dalam keadaan hamil, jadi tidak bisa dipaksakan bermain. Jadi mereka di tengah mengandalkan Emily Van Ekman, kemudian ada juga Steph Catley, sama yang paling krusial itu adalah kehadiran Tameka Yalop ya, yang baru saja diproses United, yang di tahun sebelumnya nih tidak begitu kelihatan tapi sekarang mulai bersinar ya, mulai bisa menunjukkan tajinya. Dan depan seperti biasalah, siapa yang tidak mengenal seorang Samantha Kerr ya, top skor Liga Inggris musim lalu dan bersama Chelsea juga sudah malah melintang di banyak sekali major turnamen dan liga-liga besar lainnya ya di Amerika Serikat dan juga di Eropa. Ditopang juga dengan banyak sekali striker-striker muda seperti Mary Fowler yang kemarin sudah cetak gol di perempat final. Kemudian untuk skor sendiri ya, untuk ini gue sih masih menjagokan Swedia bisa menangkan Australia lagi. Posisinya mungkin sekitar ya mungkin tipis-tipis saja lah, mungkin bisa 3-2 lah untuk Swedia. Oke, lanjut aja kita ke Amerika Serikat melawan Kanada. Nah, Amerika Serikat melawan Kanada ini juga ini adalah musuh bebuyutan ya kalau di sepak bola wanita, apalagi di region CONCACAF. Mereka sudah sering kali bertemu dan bisa dibilang dua negara adalah dua tim terkuat ya dalam konteks sepak bola wanita di konteks juga di dunia ya, di dunia. Amerika sendiri mereka lolos dengan susah payah sebenarnya dari fase grup. Kemarin tadi udah menang 3-0 Swedia, kemudian mereka menang membantai Selandia Baru 6-1, di mana itu adalah tim terlemah di grup yang mereka tempati, dan juga seri lawan Australia di mana banyak expert baik pundit dan juga banyak fans yang mengatakan bahwa pertandingan lawan Australia itu adalah pertandingan terburuk yang pernah dijalani Amerika Serikat karena mereka bermain tidak sesuai dengan gaya mereka yang selalu mengandalkan kolektivitas, semangat yang tinggi, dan juga topang skill-skill individu mereka yang memang udah mereka kayaknya kalau untuk timnas mereka lebih antusias ya dibanding main di klub mereka masing-masing. Terutama di NWSL yang mereka antusias main di timnas, tapi bisa dibilang tetap memang terburuk mereka karena mereka dibilang lebih pasif ya, hanya menunggu sambil bertahan. Sementara Kanada sendiri mereka di grupnya mereka biasa mengalahkan di pertandingan pertama ya, mereka seri ya lawan Jepang 1-1, kemudian berhasil mengalahkan Chili dengan skor 2-1, dan seri lawan Britania Raya juga dengan skor 1-1. Kanada ini sekarang juga kalau bisa dibilang ya, kalau dari pemain squad ya kalau Amerika Serikat gak usah ditanya lah, siapapun pemainnya pasti mereka akan perform lah. Cuman untuk yang kali ini ya mungkin pemain seniornya seperti Megan Rapinoe, seperti Alex Morgan, Carly Lloyd mungkin nggak terlalu kelihatan. Sekarang yang muncul malah nama-nama baru ya, seperti ada Samantha Mewis yang sudah mencetak 2 gol, kemudian ada Lynn Williams yang cetak assist untuk Sam Mewis dan mencetak gol juga pas lawan Belanda ya. Oh iya, by the way mereka di perempat final mereka mengalahkan Belanda dengan skor 2-2 di setelah 120 menit, tampaknya menang adu penalti 4-2, dan itu juga ditopang oleh penampilan seorang Alisa Naeher, kipernya yang lagi top form banget lah untuk Olimpiade kali ini. Biasanya sekali melakukan penyelamatan krusial
dan bahkan buat tendangan penalti berhasil dia hentikan di adu tendangan penalti. Sama juga dengan tendangan penalti yang cetak oleh Lieke Martens di fase akhir ya, babak kedua di 90 menit dia juga hentikan. Nah, untuk kandang sendiri di kiper mereka masih menggunakan Stefani Labe yang juga memang lagi bagus-bagusnya ini pemain-pemain di FC Rosengard. Kemudian di back ada seorang Kadisha Bukhanan yang main di Lyon, Ashley Lawrence main di PSG, Ashley Lawrence, dan juga di tengah mereka seperti biasa mengadakan ada Jesse Fleming dari Kanada yang baru berusia 23 tahun tapi dia udah capnya hampir 100 lah ya. Ini baru tahun pertama dia main profesional tapi di timnas dia udah veteran. Kemudian juga ada Sophie Schmidt yang main di Houston Dash, dan di depan seperti biasa bakal dinakodai oleh Christian Sinclair yang akan top skor sepanjang masa sepak bola di pria maupun wanita ya di turnamen internasional dan juga ada seorang Jordan Huitema dan Janine Becky yang bakal menopang dari sisi sayap untuk membantu Sinclair untuk mencetak gol ya. Kalau untuk prediksi sendiri ini kalau menurut gua United States yang akan lolos ke final ya, Amerika Serikat ya, karena mereka udah sering banget ngalahin Kanada dan juga mereka gak bisa dipungkiri meskipun mereka main jelek banget sepanjang Olimpiade kali ini, tapi di akhir pertandingan mereka menemukan cara untuk menang. Karena untuk Olimpiade kali itu bukan cuma masalah skill, bukan cuma teknik, bukan cuma masalah taktik, ini udah masalah mental dan pengalaman. Dan di antara tim-tim lain even Sweden, Amerika Serikat pemain tim yang paling berpengalaman menghadapi major turnamen kayak begini ya, kayak World Cup, Olimpik tuh mereka semua udah pengalaman, mental mereka udah terasa, dan pasti mereka melakukan jalan lah untuk menang lah melawan Kanada ya. Jadi untuk prediksi Amerika Serikat maju ke final, untuk skornya sih mungkin tipis-tipis saja, mungkin 2-1 ya untuk Amerika Serikat. Dan itu berarti prediksi gue di final Olimpiade itu ada Amerika Serikat dan Swedia yang kembali bertemu ya, untuk bukan medali emas ya. Oke, itu dulu untuk semifinal wanita. Nanti akan gue sambung dengan semifinal pria, tapi jangan lupa jika berkenan boleh subscribe channel gue, boleh like dan share juga video ini ke teman kalian, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Gue Gio, gue cabut.